Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Rapsi, ruang aspirasi, apresiasi, partisipasi, dan kolaborasi. Nah, kali ini teman-teman, saya tidak akan bahas tentang materi kuliah ya. Namun kali ini saya akan mereact sebuah video dari YouTube channelnya siapa tadi, Rakyat Jelata, dengan judul Sumpah Indonesia Jadi Negeri Yang Hebat Berkat Tangan Dingin Pak Jokowi. Wow, bagus ya judulnya, keren ya. Namun sekeren apa sih dan apa sih yang dilakukan Pak Jokowi terhadap Indonesia? Kalian penasaran? Saya lebih penasaran. Namun sebelum lanjut, saya ingatkan jangan lupa bantu like, bantu subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan info-info menarik lainnya ya. Check it out. Sumpah, benar-benar keren. Ini adalah pencapaian Indonesia paling keren dan siap-siap menjadi negara nomor 1 di dunia. Iya. Judulnya bagus ya. Pembenahan infrastruktur di Indonesia hingga detik ini masih dilakukan oleh Presiden Jokowi, yaitu guna menyongsong Indonesia Maju 2045. Namun siapa sangka, ternyata Indonesia berlari dengan sangat begitu cepat. Mungkin tidak sampai 2045, Indonesia sudah bisa menjadi negara adidaya yang bisa bersaing secara ekonomi dengan negeri Cina. Jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia, Indonesia ini adalah negara yang sangat begitu besar, yaitu penduduk terpadat keempat di dunia. Jadi, untuk membuat negara yang besar menjadi negara maju, tentu jauh lebih sulit dari negara-negara kecil karena harus memperhatikan begitu banyak faktor. Dengan Indonesia pertumbuhan ekonomi kita kepemimpinan Presiden Soeharto dengan penduduk sudah juga dicap sebagai negara berkembang dan sedang proses untuk menjadi negara maju. Akan tetapi saat itu patokannya hanya melihat ibu kotanya saja, yaitu DKI Jakarta, tanpa melihat provinsi-provinsi lain yang ada di luar Jakarta yang masih jauh dari kata memadai serta berkembang. Belum lagi saat Indonesia dilanda kerusuhan Mei 1998, di mana kala itu pandangan dunia internasional melihat bahwa Indonesia seperti kembali ke zaman primitif. Saat itu, Indonesia bahkan dicap sebagai negara mundur yang sangat tertinggal. ya, itu dulu. Sehingga Tapi semakin ya, sulit bagi pemimpin-pemimpin setelah Presiden Soeharto untuk membawa Indonesia kembali menjadi negara berkembang. Baru di tahun 2015, Indonesia yang dulu kita kenal sebagai salah satu negara berkembang atau developing country mendapat julukan baru, yaitu Newly Industrialized Country atau NIC, atau bisa juga disebut negara industri baru. Dan pencapaian demi pencapaian terus ditorehkan oleh Presiden Jokowi. Walaupun Kalian sempat setuju ya? goyah akibat merebaknya COVID-19 yang melanda seantero negeri, serta gangguan-gangguan dari rakyatnya sendiri, Indonesia di bawah kendali Presiden Jokowi masih cukup stabil. Presiden Jokowi pun tak patah arang, terus berjuang untuk melalui segala rintangan. bukan arah Ekonomi ya. Indonesia pun sempat terseok akan hal ini, tapi Presiden Jokowi tanpa rasa mengeluh terus berupaya untuk membangun negeri ini. Memang, seperti dalam artikel saya yang berjudul Jokowi adalah Sang Badai. Ya, seperti itulah karakter dari Presiden Jokowi. Karena Pak Jokowi memang karakternya bagus ya. Bahwa negeri kita Indonesia ini akan mampu menjadi negara maju ke depannya berdasarkan apa yang dianalisa oleh Presiden Jokowi Makanya tenang, dari segala potensi yang jangan ada di negeri ini. Presiden seperti nggak Jokowi terjadi pernah sesuatu bilang, ya. untuk menjadi negara besar, Namun maju, dengan serta kinerjanya adidaya, ada 3 hal yang harus dipenuhi, sangat diapresiasi. yaitu membangun serta mengejar ketertinggalan infrastruktur, terus meningkatkan Nah, sumber di daya bidang manusia di pembangunan juga Indonesia, infrastruktur dan sudah yang terakhir sampai ke adalah pelosok ya. memaksimalkan program hilirisasi, yaitu menghentikan seluruh ekspor bahan mentah produk Iya, salah unggulan satunya ini. yang ada di dalam negeri seperti CPO, nikel, batu Pemerintah bara, kita sangat berani bauksit, sekali, dan berani. lain sebagainya. Semuanya harus diekspor dalam bentuk setengah jadi maupun barang jadi. Pun barangnya di Dan saat ini
memang benar, karena dengan kualitas yang jadi sampai dengan mentah itu harganya Indonesia agak malah jauh mencapai ya. rekor surplus yang begitu signifikan. Lonjakan ekspor minyak sawit hari ini, kenaikan harga batu bara dunia, hingga pelemahan kurs rupiah menjadi pendorong surplus neraca perdagangan Indonesia. Neraca perdagangan Indonesia sepanjang Januari hingga Juni 2022 mengalami surplus mencapai 24,9 miliar US dollar Amerika. Angka ini merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun yang lalu. Surplus neraca perdagangan pada semester 1 tahun ini meningkat hingga 110% dalam per tahunnya. Adapun dalam 6 tahun terakhir pada periode Januari hingga Juni, neraca perdagangan Indonesia kian hari kian membaik meski mengalami defisit pada 2018 dan 2019. Suatu negara dikatakan memiliki neraca perdagangan surplus lantaran transaksi ekspor jauh lebih besar daripada nilai impornya. Data Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan nilai ekspor pada 6 bulan pertama tahun ini mencapai 141,1 miliar US dollar Amerika atau naik sekitar 37% secara year on year. Sementara nilai ekspor pada semester 1 tahun ini tercatat sebesar 116,2 miliar US dollar Amerika. Nilai ini juga naik sebesar 28% secara year on year. BPS juga mencatat kinerja surplus pada semester 1 2022 diperoleh dari transaksi perdagangan sektor non-migas yang jauh lebih tinggi, yaitu mencapai 133,3 miliar US dollar Amerika atau naik sebesar 30%. Dari surplus neraca perdagangan juga didorong ya. oleh naiknya harga komoditas penyumbang ekspor Indonesia, terutama batu bara. Harga batu bara per Juni 2022 berada pada level 284,9 US dollar Amerika per metrik tonnya atau meningkat sebesar 152,28% secara year on year. Adapun menurut BPS, kembali dibukanya izin ekspor minyak sawit juga turut menjadi penopang surplus neraca perdagangan pada Juni 2022. Nilai ekspor minyak sawit mencapai 2,74 miliar US dollar Amerika. Hal ini melonjak signifikan, yaitu sebesar 863% dari bulan-bulan sebelumnya. Dan nilai ini menyumbang 54% surplus neraca perdagangan pada bulan ke-6 tahun ini. 2022 minyak sawit naik 54%. Tidak semudah membalik telapak tangan. Tapi memang karena untuk menjadi negara maju, semuanya butuh proses. Ada segala rintangan yang harus dilalui. Dan pencapaian hari ini mampu dibuktikan oleh Presiden Jokowi dengan ketekunan, keuletan, serta kesabaran. Semua bisa dilalui. Kita sebagai rakyat Indonesia harus selalu bersyukur atas segala pencapaian ini. Bagaimana pendapat Anda akan hal ini? Tulis jawaban Anda di kolom komentar. Salam NKRI dan salam dari rakyat jelata. Salam rakyat jelata. Aduh, saya sampai geleng-geleng di kepala loh. Lihat angka presentasinya itu. Dari Januari ke Juni ke Desember. Pada kita ya, jangan lupa subscribe. Nanti link videonya saya akan taruh di deskripsi ya, kalian bisa lihat langsung. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube-nya. Nah, sahabat, dari video tadi dapat kita simak bahwasanya memang Presiden Jokowi itu sekarang kita kenal sebagai istilah presiden presiden perubahan ya. Nah, saya sangat setuju sekali dengan berita baik ini, berita dari rakyat jelata, bahwasanya memang memang pemerintahan Indonesia sekarang lagi giat-giatnya ya untuk meningkatkan taraf ekonomi untuk Indonesia. Namun di
balik itu tentunya tidak akan mudah untuk mencapainya ya. Seperti yang dijelaskan, tidak akan mudah dan butuh usaha dan butuh proses yang sangat panjang. Namun sekali lagi saya ucapkan selamat kepada negara Indonesia yang sudah mencapai itu, dan kita berharap program-program baiknya bisa berjalan dengan lancar sesuai apa yang kita harapkan ya. Dan sekali lagi saya apresiasi buat Presiden Jokowi untuk kinerjanya sangat-sangat luar biasa, yang sudah giat sekali memperjuangkan dan membangun pembangunan atau pertumbuhan untuk ekonomi Indonesia. Sekali lagi saya sangat apresiasi sekali ya. Itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan lewat video kali ini. Semoga apa yang kita dengar, apa yang kita simak bisa bermanfaat bagi kita sama-sama ya. Apabila ada yang salah, saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.